told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Oke, masih tentang film series Love, Death, and Robots. Sekarang kita akan lompat ke episode yang keempat. Karena episode yang kedua itu tentang kehidupan 3 robot yang terjadi di masa depan. Sebenarnya ceritanya seru cuy, cuma lebih seru lagi kalau ditonton langsung. Karena fix di episode itu hanya perbincangan di antara 3 robot tersebut. Sedangkan episode yang ketiga itu gue takut kena dolar kuning lah. Karena ceritanya itu kurang lebih tentang saksi mata pembunuhan yang dari awal sampai akhir banyak darah di mana-mana. Dan ada juga adegan erotisnya. Jadi supaya enak kita lompatin aja cuy. Kalau gitu gue ucapin selamat datang di New Monster dan selamat menonton. The world needs him. Come on, Hank. That scarecrow was a gift. Di episode yang keempat ini, film dibuka di sebuah tempat yang terlihat tampak seperti suasana pertanian pedesaan khas Amerika Serikat. Hank Graves dan istrinya yang bernama Beth baru aja selesai makan malam. Sambil mencuci piring, mereka ini terlihat sedang mengobrol perihal tumpukan sampah orang-orangan sawah yang kebetulan diberikan oleh tetangga mereka, yang bernama Jack. That thing out there, that's just a damn... Nah, gak berapa lama sensor komputer berbunyi. Sensor itu memperingatkan akan adanya pelanggaran di sekitar padang rumput mereka. Dan apapun itu dipastikan akan menerobos masuk. Looks like we got holes along the pasture fence again. Karena itu, Hank kemudian pergi untuk menyelidikinya. Sambil membawa secangkir kopi, Hank masuk ke dalam gudang. Dan dari sana, dia naik ke kokpit. Yang rupanya itu adalah sebuah mecha atau robot buatan Hank sendiri. Systems all online. Gila, kreatif ya. Sambil dipandu oleh istrinya, Hank perlahan-lahan berjalan menuju ke lokasi di mana si penerobos berada. Hank belum tahu yang masuk ke pertaniannya itu sapi, babi ngepet, atau mungkin Godzilla, dia juga belum tahu cuy. Sampai akhirnya dia tiba di lokasi. Nah, ketika sampai, Hank melihat sebuah portal bercahaya aneh yang kemudian terbuka. Dari ekspresi mukanya, Hank sepertinya udah tahu tentang apa yang akan muncul dari balik portal. Dan bener aja, sekawanan makhluk insektoid yang disebut DBs mulai masuk dan menyerang kawanan sapi yang berada di sekitar. Jesus. 4, 3. Yes, honey. Dengan mecha yang dia punya, Hank dengan mudah dapat menghajar semua DBs yang datang. Hank sempat berkata kalau makhluk-makhluk ini terlihat lebih agresif daripada malam-malam sebelumnya. Dalam pertempuran itu, Beth juga sempat memberitahu kalau muncul lagi nih portal yang sama yang lokasinya ada di sepanjang punggung bukit. Nah, karena situasinya mulai di luar kendali, Beth mencoba mencari bantuan. Dia lalu menghubungi tetangganya Jack dan juga istrinya Helen. Awalnya Jack sempat kesel karena dia ini kebetulan lagi memperbaiki mecha miliknya yang diberi nama Carnivore. Cuma karena namanya tetangga baik gitu kan, Jack ya mau gak mau harus berangkat. Sementara itu, Hank yang sudah mengalahkan semua monster tadi, dia kini bergegas menuju ke tempat di mana lokasi portal yang lainnya muncul. Dan ketika hampir sampai, Beth memberitahu kalau ternyata akan ada ribuan monster yang akan masuk. Holy shit. Sensors say we've got thousands of DBs incoming. This can't be right. Shit. Nah, melihat kalau ini adalah ancaman yang serius, Hank lalu bergerak menuju puncak bukit. Selain itu, dia juga mengirimkan pesan kepada Beth untuk mengumpulkan pilot mecha yang lainnya untuk segera berkumpul. Selain Jack, ada satu petani lagi yang diminta bantuan, yaitu seorang wanita yang bernama Mel. Mel sudah tahu tentang kedatangan DBs, di mana dia langsung bergerak menyusul Hank. Sementara itu di tempatnya, Beth akan mengevakuasi penduduk desa menuju ke peternakan miliknya. Beth dan Hank rupanya mempunyai bunker perlindungan yang memang mereka siapkan andai situasi seperti ini terjadi. Dan yang lebih kerennya lagi, di area ini dilengkapi juga dengan sistem pertahanan yang cukup canggih juga cuy. Darlene, Jesus. I've been trying you all night. Don't care how drunk he is, just get him moving. Next, kemudian Hank, Jack, dan juga Mel berkumpul di puncak bukit. Dan dari sana mereka akan menahan sekuat tenaga sampai semua warga bisa berlindung di dalam bunker. Seharusnya ada 3 orang lagi yang akan membantu. Mereka adalah Zing dan juga Camel bersaudara. Namun mereka nggak bisa datang. Zing nggak bisa dihubungi, sedangkan Camel bersaudara udah keburu tewas oleh serangan monster. Kemudian setelah itu, portal yang tadi begitu banyak kini bersatu menjadi satu portal dengan ukuran yang sangat besar. Dan tiba-tiba
Mel membuka serangan menggunakan rudal-rudal yang menghasilkan ledakan besar, disusul oleh Hank dan kemudian Jack yang menembakkan laser ke arah D-Beast. Makhluk-makhluk itu beneran banyak banget, sehingga membuat Hank membutuhkan lebih banyak amunisi tambahan. Mendengar hal itu, Helen lalu menyuruh Beth untuk pergi membantu. Sementara Helen akan tetap tinggal sambil membantu proses evakuasi. Singkat cerita, datanglah paket amunisi tambahan. Jack adalah orang yang pertama yang melakukan pengisian ulang. Pada saat Beth memberitahu kalau semua penduduk hampir dipastikan aman, tiba-tiba Hank menyadari kalau dia dan Mel kemungkinan gak akan sempat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, Hank meminta Jack untuk pergi, sementara Hank dan Mel akan tetap bertahan. Namun rupanya Jack menolaknya. Karena merasa persenjataannya sudah terisi kembali, dia langsung menembaki semua monster yang ada di depannya. Saking semangatnya, Jack lupa kalau makhluk yang dia hadapi itu jumlahnya banyak banget, yang kemudian membuat dirinya harus tumbang. Nah, karena nggak ada pilihan lain, Jack terpaksa mengorbankan dirinya. Jake! Hank, do you read? Helen, no. I'm so sorry. Setelah ledakan tadi, mecha milik Hank dan juga Mel mengalami kerusakan yang cukup parah. Tapi bukan cuma itu yang parah. Dari dalam portal, tiba-tiba keluar nih satu ekor D-Beast raksasa yang terlihat masuk dan menuju ke tempat di mana warga desa berada. Mengetahui mereka dalam bahaya, Helen dengan sedih pasca kematian suaminya terlihat memasuki bunker. Sementara Beth mengaktifkan salah satu senjata pertahanan mereka. Namun sial, belum sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba seekor D-Beast muncul tepat di depan mukanya. These things. Rupanya di sini Helen menolak untuk berlindung di dalam bunker. Nah, nggak jauh dari tempat itu, Hank dan Mel terus berupaya menghalangi pergerakan dari si monster raksasa. Meskipun mecha milik mereka udah rusak parah. Di sini Hank mempunyai sebuah ide. Dia meminta Beth untuk bersiap menggunakan senjata yang akan diarahkan ke mulut si monster. Dengan sekuat tenaga, Hank berupaya membuka paksa mulut makhluk itu. Sampai kemudian... Fire! You're too close! I can't hold it much longer! Gotcha! Esok paginya semua sudah kembali normal. Hank rupanya berhasil selamat, begitu juga dengan Mel. Semua orang kini bisa keluar dari bunker dan kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, di bagian akhir tampak kamera terlihat menjauh dan menunjukkan kalau seluruh planet ini dihuni oleh D-Beast. Dan yang menarik adalah ini bukan bumi, melainkan planet yang lain. Yang bisa dipastikan kalau para petani atau manusia ini adalah yang menginvasi planet ini. Sementara D-Beast adalah penghuni aslinya. Para manusia berhasil sampai di sini dan kemudian membangun koloni dengan kubah yang melindungi wilayah mereka masing-masing. Wow, episode ini mengingatkan gua sama film Starship Trooper, di mana manusia yang menginvasi planet monster. Sampai di episode ini, gue pribadi masih merasa terhibur dengan cerita di masing-masing episodenya. Oke lah, segitu aja karena gue mau lanjut lagi nih ngerjain episode yang kelima yang berjudul Sucker of Soul. Biar lusa kita bisa upload lagi. So, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.